Siapa sangka mahasiswa miskin ini justru menyentuh hati dosen cantik yang selama ini kesepian. Saksikan kisah penuh haru ini sampai akhir. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Namanya Ayla. Usianya baru menginjak 29 tahun. Namun kesan matang dan penuh wibawa sudah melekat kuat pada dirinya. Ia adalah seorang dosen muda di sebuah universitas negeri di kotanya, sekaligus guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah SMP swasta yang cukup ternama. Jadwal harian yang padat membuat hidupnya nyaris tak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri, apalagi untuk urusan cinta. Posturnya gempal berisi dengan senyum yang hangat dan mata yang bersinar lembut di balik kacamata minusnya. Meski tak masuk dalam gambaran ideal perempuan yang kerap dibentuk media, Ayla memiliki kecantikan yang memancar dari kecerdasannya. Ia adalah tipe perempuan yang mampu menghidupkan ruang kelas hanya dengan suara dan antusiasmenya. Mahasiswa menyukainya, rekan sejawat menghormatinya, dan murid-murid SMP memujanya diam-diam sebagai guru favorit. Namun di balik semua itu, ada ruang sunyi yang tak pernah sepenuhnya terisi. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu karena komplikasi penyakit diabetes, hidup Ayla perlahan berubah. Ayahnya yang tak kuat menghadapi kesepian, memilih untuk menikah lagi dan pindah ke luar kota bersama istri barunya. Sejak saat itu, rumah yang dulu hangat oleh tawa dan masakan ibu kini hanya dihuni oleh kesunyian dan buku-buku yang berserakan di ruang tamu. Ayla menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia selalu percaya bahwa pencapaian akademik dan keberhasilan karier bisa menjadi penawar luka, bahkan pengganti kebahagiaan yang tak sempat ia kejar. Namun, di malam-malam tertentu, saat suara detik jam dinding terdengar terlalu nyaring dan lampu belajar Temara menyorot lembaran koreksi tugas, Ayla diam-diam merasa kosong. Pagi itu, matahari menyusup perlahan lewat celah-celah jendela ruang kelas. Ruangan berase itu tak begitu ramai. Hanya diisi sekitar 20 mahasiswa semester akhir yang mengambil mata kuliah pilihan. Ayla masuk dengan langkah pasti mengenakan blaus warna biru lembut dan rok hitam yang membingkai tubuhnya yang berisi. Rambutnya diikat rapi, dan di tangan kirinya tergantung tas jinjing berisi laptop dan berkas-berkas koreksi. "Selamat pagi," sapanya hangat seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Ayla." Serempak mahasiswa menjawab. Sebagian masih setengah mengantuk. Namun pagi itu pandangannya langsung tertumbuk pada satu wajah asing yang duduk di baris ketiga dekat jendela. Wajah itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang pemuda dengan kemeja putih rapi, wajah bersih, rahang tegas, dan tatapan mata yang tajam tapi tenang. Sekilas dia lebih terlihat seperti asisten dosen daripada mahasiswa. Ayla sedikit terhenti sebelum akhirnya kembali ke ritme mengajarnya. Usai kelas, pemuda itu menghampirinya. "Permisi, Bu. Saya Davin," ucapnya sopan sambil sedikit membungkuk. "Saya mahasiswa pindahan dari Universitas Brawijaya. Hari ini hari pertama, saya ikut kelas Ibu." "Oh, baik. Selamat datang, Davin," jawab Ayla sambil tersenyum kecil. "Kalau butuh bantuan soal materi atau penyesuaian akademik, silakan hubungi saya lewat email atau datang ke ruang dosen." "Terima kasih, Bu." Seiring hari berlalu, nama Davin semakin sering terdengar. Mahasiswa lain mulai menyadari kehadirannya bukan sekadar mahasiswa baru, tapi juga seseorang yang cepat menyesuaikan diri dan aktif dalam diskusi kelas. Ia cerdas, tenang, dan tidak suka pamer. Ayla mulai sering memperhatikan caranya menyusun argumen saat presentasi atau bagaimana dia bersikap hormat pada dosen lain. Suatu siang saat istirahat makan di kantin fakultas, Ayla tak sengaja mendengar obrolan dua mahasiswa di belakangnya. "Lu tahu enggak? Si Davin tuh dapat beasiswa prestasi loh. Padahal dia baru pindahan. Gokil ya?" "Iya," katanya sih dia dari keluarga sederhana. Bapaknya tukang servis motor di kampung, tapi dia jago banget programming. Sampai pernah menang lomba nasional gitu. Ayla terdiam sejenak. Dalam dirinya muncul rasa ingin tahu yang aneh, bukan hanya karena kemampuan akademik Davin, tapi karena ada sesuatu di balik sorot matanya. Sesuatu yang familiar. Mungkin kesepian yang disembunyikan dengan kesibukan seperti dirinya. Malamnya,
Di apartemennya yang sepi, Ayla duduk dengan secangkir teh hangat. Pikirannya melayang. Ia membuka laptop dan melihat daftar nama mahasiswa yang ia bimbing. Di sana nama Davin Alfiansyah baru saja ditambahkan ke daftar, tanpa sadar senyum tipis muncul di bibirnya. Sudah hampir 3 minggu sejak Davin resmi menjadi mahasiswa bimbingan Ayla. Seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda baik bagi Ayla maupun bagi Davin. Mulanya hanya kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ketika Ayla seusai kelas dengan nada santai berkata, "Kamu udah makan, Davin? Kalau belum, saya juga belum. Ayo ikut saya ke kantin." Ajakan yang terdengar biasa, tapi cukup membuat beberapa mahasiswa melirik heran. Sebab tak pernah sebelumnya Bu Ayla yang dikenal tegas dan agak tertutup itu makan siang berdua dengan mahasiswa, apalagi dengan intensitas yang cukup sering. Davin sempat merasa canggung, tapi ia bukan tipe yang suka menolak dengan alasan yang dibuat-buat. Lagi pula, makan siang bersama dosen favorit bukan hal yang bisa dikeluhkan. Terlebih Ayla bukan hanya pintar, tapi juga asyik diajak bicara di luar konteks kelas. Pembawaannya tenang, dan candanya seringkali tak terduga. Hingga suatu hari saat mereka selesai makan, Ayla mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum kecil, "Davin, boleh saya minta nomor WhatsApp kamu buat memudahkan komunikasi soal tugas atau seminar?" "Ya." Davin mengangguk sedikit gugup, tapi tetap santai. "Tentu Bu, silakan." Hari itu berlalu seperti biasa. Namun malamnya sekitar pukul 900, ponsel Davin bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor baru. "Hai Davin, maaf ganggu malam-malam. Gimana kabarnya? Semoga nggak terlalu lelah ya hari ini. Tugas kemarin udah sempat dikerjakan?" Davin sempat terpaku. Pesan itu tak sepenuhnya terdengar seperti dari dosen ke mahasiswa. Ada nada hangat dan perhatian yang lebih dari sekadar profesional. "Selamat malam Bu, alhamdulillah baik. Baru saja selesai bantu ayah di bengkel. Tugasnya sudah mulai saya kerjakan, tinggal revisi sedikit. Wah, kamu hebat ya bisa bagi waktu. Kamu bantuin ayah tiap hari." Dan percakapan itu pun mengalir begitu saja. Dari tugas berkembang ke cerita tentang keluarga Davin, lalu ke cerita masa kecil Ayla, tentang ibunya yang dulu suka memasak kue tape, dan rumah yang kini terasa kosong sejak ayahnya menikah lagi. Malam demi malam, pesan-pesan itu menjadi rutinitas, tak tertulis. Ayla merasa ada sesuatu dalam diri Davin yang mampu mengisi celah-celah kosong di hatinya. Dia tak pernah bilang secara langsung, tapi setiap kali layar ponselnya menyala dan nama Davin muncul, ada semacam kelegaan yang menenangkan. Bagi Davin, perhatian dari Ayla terasa berbeda. Ia mulai menyadari bahwa pesan-pesan itu bukan sekadar komunikasi akademik, tapi juga bentuk dari seseorang yang sedang mencari tempat bersandar. Seperti dirinya. Keduanya berasal dari dunia yang berbeda, tapi sama-sama mengenal sepi. Di ruang kelas, mereka tetap menjaga jarak profesional. Tapi di luar jam kuliah, percakapan mereka terasa lebih hidup. Meskipun belum ada pernyataan apa-apa, keduanya sama-sama tahu bahwa batas antara dosen dan mahasiswa itu perlahan memudar. Waktu berjalan cepat. Perkuliahan resmi berakhir untuk semester itu, dan seluruh mahasiswa bersiap menyambut libur panjang yang hampir sebulan penuh. Kampus mulai sepi, gedung-gedung terasa lengang, dan ruang-ruang kelas dikunci rapat. Para dosen pun mulai mengatur jadwal cuti mereka. Ada yang pulang kampung. Ada pula yang memilih berlibur ke luar kota. Bagi Davin, libur bukan berarti bersantai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ia akan pulang ke kampung halamannya di lereng Gunung Slamet. Di sanalah ayahnya tinggal mengelola bengkel motor kecil peninggalan almarhum kakeknya. Biasanya Davin akan membantu servis motor, mengganti oli, bahkan sesekali ikut ke pasar membeli suku cadang. Kehidupan sederhana itu selalu membuatnya merasa berguna. Namun, sehari sebelum kepulangannya, hal tak terduga terjadi. Ponselnya berdering. Nama Bu Ayla muncul di layar. Davin agak heran mengingat perkuliahan sudah selesai, tapi ia tetap menjawab dengan sopan. "Halo Bu Davin, kamu belum pulang kampung, kan?" Suara Ayla terdengar lembut, namun tegas. "Belum Bu, besok pagi baru berangkat. Kalau begitu mainlah ke rumah saya sore ini." "Nggak usah pakai Bu, ya. Kita kan sekarang bukan lagi di kampus.
Saya cuma mau ngobrol sebentar, sebelum kamu pergi liburan. Santai saja, saya enggak makan orang kok, ujarnya sambil tertawa kecil. Davin terdiam sesaat. Agak kikuk. Iya, Ayla. Kalau tidak merepotkan justru saya yang mengundang jam 5. Ya, ini saya kirim alamatnya. Beberapa jam kemudian, Davin berdiri ragu di depan sebuah rumah 2 lantai di kawasan perumahan yang cukup elit. Bangunannya modern dengan taman kecil yang tertata rapi dan pintu kayu jati mengilat. Rumah itu tampak sunyi, tapi tidak kosong seperti pemiliknya tenong di luar. Penuh cerita di dalam. Begitu bel ditekan, pintu terbuka perlahan. Ayla muncul dengan pakaian santai, kaos lengan panjang, dan celana kulot. Tidak ada nuansa formal, dosen di wajahnya malam itu. Hanya seorang perempuan dewasa yang tampak lega karena ada seseorang yang datang menemaninya. "Masuk, Davin. Jangan berdiri di situ saja," ujarnya sambil tersenyum. Davin masuk dengan sopan, melepas sepatunya dan menatap interior rumah yang hangat dan minimalis. Di sudut ruang tamu ada rak buku besar, dan di atas meja ada 2 cangkir teh yang sudah disiapkan. "Maaf ya, rumah saya agak sepi. Biasanya cuman saya sendiri di sini," ucap Ayla sambil duduk. "Nggak apa-apa, rumahnya nyaman kok," balas Davin pelan. Mereka berbincang panjang malam itu tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpi, bahkan tentang kehilangan. Ayla bercerita tentang ibunya, yang dulu suka duduk di kursi rotan dekat jendela, membaca buku sampai tertidur. Davin pun bercerita tentang kerasnya hidup di kampung, tentang ayahnya yang dulu pernah jatuh bangkrut karena ditipu pelanggan. Di tengah percakapan, ada jeda yang sunyi. Namun bukan karena kehabisan topik, melainkan karena keduanya larut dalam rasa nyaman yang tak pernah mereka sangka bisa mereka temukan. Ayla menatap Davin lama lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Davin, hidup saya ini sebenarnya cukup sepi. Kadang saya pulang malam hanya untuk menghindari pulang ke rumah kosong ini." Davin menunduk menatap uap dari tehnya. "Saya juga sering merasa begitu. Di kampus semua orang sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi entah kenapa saya merasa kita punya rasa yang sama." Ayla tersenyum, tapi kali ini senyumnya sen. "Mungkin karena kita sama-sama mencari tempat untuk pulang," ucapnya lirih. Waktu terus berjalan di malam yang sepi itu, lampu ruang tamu remang-remang. Hanya ditemani nyala lilin aroma yang wangi lembut. Mereka masih duduk berdampingan di sofa. Obrolan mulai melambat, berganti dengan keheningan yang tak canggung seolah-olah masing-masing sedang berbicara lewat kehadiran. Davin menyesap tehnya perlahan, sementara Ayla menatap kosong ke arah jendela. Kepekatnya malam yang membingkai sisa-sisa cahaya kota. Dan tiba-tiba tanpa banyak kata, Ayla bergerak mendekat. Tubuhnya condong, lalu bersandar pelan di bahu Davin. Seketika jantung Davin berdetak lebih cepat, otaknya berusaha memahami situasi. Tapi tubuhnya tetap dia membeku antara bingung dan tak ingin bergerak. Lalu terdengar suara pelan, nyaris seperti bisikan patah-patah tapi pasti. "Davin, aku sangat mencintai dan menyayangimu." Davin membelalahkan mata terdiam. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Ayla memeluknya erat dari samping. Pelukannya bukan sekadar fisik, tapi penuh luka, rasa takut, dan kerinduan yang telah lama ditahan. Davin bisa merasakan tubuh Ayla sedikit gemetar. Seolah apa yang ia lakukan adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. "But Ayla." Suara Davin pelan bergetar. "Saya cuma anak orang enggak punya. Saya bisa kuliah pun karena beasiswa. Saya bukan siapa-siapa." Ayla mengangkat kepalanya, menatap wajah Davin lekat-lekat lalu tersenyum kecil, namun dengan mata yang berkaca-kaca. "Bukan itu yang aku mau, Davin. Aku sudah bertemu banyak orang pintar, orang kaya, orang hebat, tapi tidak ada yang bisa membuat aku merasa tenang seperti saat bersamamu. Kamu hadir dan entah bagaimana, hidupku yang sunyi ini jadi terasa lebih berarti." Davin menatap Ayla dalam-dalam. Kali ini bukan sebagai dosennya, bukan sebagai perempuan dewasa yang jauh lebih mapan darinya, tapi sebagai sosok yang begitu manusiawi rapuh, penuh luka, tapi juga penuh cinta. Perempuan yang selama ini ia kagumi dalam diam, kini mempercayakan hatinya padanya. Pelan-pelan, Davin membalas pelukan itu.
Ia masih tak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Dunia mereka begitu berbeda. Usia, status, dan semua aturan tak tertulis di antara dosen dan mahasiswa. Setelah pelukan itu, Ayla berpamitan ke belakang, namun tidak disangka sembari membawa kembali secangkir kopi yang tadi telah habis. Ayla yang biasa memakai jilbab, saat itu nampak Davin baru pertama kali melihatnya tanpa jilbabnya. Ditambah, hanya memakai setelan istirahat yang nampak terlihat keindahan di balik postur Ayla. Davin masih terdiam terpaku sambil sesekali menelan ludah. Namun entah kerasukan apa, Ayla terus menggoda Davin dengan melepas sebagian kain yang menutupi gunung dan kebunnya hingga nampak keindahan yang lebih membuat Davin keringat dingin dibuatnya. Iman Davin masih kuat saat itu. Namun ketika Ayla melepas semuanya dan mulai memanjakan tongkat Davin, akhirnya Davin menyerah juga. Davin yang awalnya kalem dan santai saat itu berubah menjadi aktif. Ayla yang sempat kaget, namun akhirnya dia pun sama membalasnya. Hampir setengah jam mereka saling memanjakan di atas sofa. Ketika Davin mengamati kebun Ayla yang sudah nampak, lembab dan subur, yang membuatnya lebih semangat, kebun Ayla ternyata sangat gempal dan indah. Keindahan yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Perlahan Davin menyiram kebun Ayla. Ekspresi wajah Ayla berubah menjadi aneh, namun sangat cantik. Dihiasi dengan teriakan-teriakan kecil membuat Davin lebih semangat. Tak disangka Davin yang awalnya terlihat lugu sampai hampir 1,5 jam dia menyiram kebun Ayla hingga kebunnya banjir berkali-kali. Ketika Davin akan menyudahinya, Ayla mempercepat gerakannya. Setelah semua beres, Ayla tersenyum manja sambil berkata, "Terima kasih Davin. Aku benar-benar bahagia lahir batin saat ini." Pagi itu, udara di perumahan tempat Ayla tinggal terasa sejuk dan bersih. Burung-burung berkicau pelan, langit cerah tak berawan. Davin yang semula sudah menyiapkan tas berada di rumah Ayla. Semalam adalah malam yang sulit ia lupakan. Malam saat seorang perempuan luar biasa memeluknya, menyatakan cinta dengan ketulusan yang sulit diukur. Dan paginya, Ayla muncul dengan senyum cerah dan sebuah ide gila. "Kamu batal pulang ya?" tanya Ayla sambil membawa 2 cangkir kopi. Davin tersenyum canggung. "Iya, kayaknya begitu. Saya bingung. Kalau begitu ikut aku hari ini. Kita jalan-jalan." Ujar Ayla sambil menyerahkan 1 kunci mobil padanya. "Hari ini kamu jadi navigatorku." Mata Davin membulat. "Kemana?" "Rahasia." Balas Ayla sambil tersenyum penuh teka-teki. Perjalanan dimulai dari pusat kota. Ayla membawa Davin ke sebuah toko pakaian pria premium. "Kamu belum punya baju bagus kan?" "Ya." "Pilih mal 1 setel buat kamu pakai kalau ada acara resmi." Davin terlihat kaget dan menolak halus, tapi Ayla mendesak dengan lembut. "Anggap saja hadiah kelulusan lebih awal." Setelah itu mereka singgah ke toko sepatu, lalu ke tempat cukur. Rambut kecil yang Kozimira bahkan duduk menunggu sambil membaca majalah. Sepanjang hari itu, Davin merasa seperti berada di dunia lain. Dunia yang biasanya hanya ia lihat lewat kaca jendela bus kota. Tapi kini ada seorang perempuan yang mengajak dia masuk. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang dihargai dan dijaga. Namun, kejutan terbesar belum datang. Sore menjelang maghrib, mereka berhenti di sebuah dealer motor besar. Davin mengira mereka hanya numpang lewat, tapi Ayla langsung turun dan mengganding tangannya masuk ke dalam. "Pilihin 1 yang kamu suka," ucap Ayla singkat. Davin menoleh cepat, matanya membesar. "Maksud Ayla beli motor?" Ayla tersenyum sambil menatap matanya lembut. "Kamu sering cerita betapa repotnya bantu ayah sambil naik angkot dan nebeng teman. Aku tahu kamu gak akan minta, tapi biarkan aku untuk sekali ini melakukan sesuatu buat kamu." Davin terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, hatinya penuh antara haru dan ragu. "Ayla, saya gak pantas dapatin ini semua. Saya belum jadi siapa-siapa." "Saya cuman," Ayla langsung menyentuh tangan Davin, menenangkannya. "Kamu pantas, Davin. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu, ketulusanmu, kejujuranmu, kesederhanaanmu, itulah yang membuatku jatuh cinta." Akhirnya Davin pun memilih sebuah motor matic warna abu-abu metalik.
simple tapi elegan seperti dirinya. Saat surat-surat selesai diurus dan motor itu resmi menjadi miliknya, Davin hanya bisa menatap Ayla, tak mampu berkata apapun selain sebuah kalimat tulus dari lubuk hatinya. Aku nggak tahu harus balas semua ini dengan apa, tapi satu yang pasti, aku akan selalu jaga perasaanmu. Ayla tersenyum. Itu saja sudah cukup. Sore itu mereka pulang dengan 2 kendaraan. 1 mobil dan 1 motor baru yang dikendarai Davin dengan wajah berbinar-binar. Sesekali menoleh ke kaca spion, memastikan Ayla masih mengikutinya dari belakang. Langit mulai gelap ketika mereka tiba kembali di rumah Ayla. Angin sore membawa aroma rumput basah dari taman kecil di depan rumah. Davin turun dari motor barunya dengan hati yang masih berdebar. Ia memandangi kendaraan itu lama. Seakan tak percaya, benda mewah dan licin itu kini miliknya. Tangannya menyentuh stang jok, lalu melihat pantulan wajahnya di spion. Semua ini terasa seperti mimpi yang terlalu cepat menjadi nyata. Di belakangnya, Ayla berdiri diam beberapa saat, memperhatikan ekspresi kagum dan bingung dari pemuda yang kini begitu dekat di hatinya. Lalu perlahan tanpa berkata sepatah kata pun, Ayla mendekat dan memeluk Davin dari belakang. Hangat, tulus, pelukannya erat, tapi bukan menuntut, lebih seperti pelukan seseorang yang ingin menyampaikan, "Kamu aman bersamaku." Davin terpaku. Jantungnya berdebar kencang dan tak mampu berpaling. Lalu terdengar suara Ayla yang tenang dan lembut nyaris seperti bisikan yang menusuk ke dasar hati. "Tenang saja, Davin. Buat orang yang aku sayang." "Apa sih yang enggak?" Davin memejamkan mata sesaat. Hatinya seperti dihantam gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Bahagia, terharu, dan sedikit takut. Takut jika semuanya hanya sementara. Takut jika dunia luar tak akan membiarkan kebahagiaan ini bertahan lama. "Mira," ucapnya pelan, nyaris seperti gumaman. "Kenapa kamu segininya sama aku?" Ayla menghela napas panjang, lalu meletakkan dagunya di pundak Davin. "Karena aku pernah merasa kehilangan segalanya. Ibuku, rumah yang hangat, seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Dan sejak kamu datang, aku ngerasa semua itu seperti kembali. Kamu sederhana, tapi kamu hidup. Kamu bawa cahaya ke dunia yang selama ini cuma datar." Davin membalikkan tubuhnya perlahan. Kini berhadapan langsung dengan Ayla. Mata mereka bertemu. Hening, hanya detak jantung masing-masing yang terasa lebih keras dari biasanya. "Aku nggak punya apa-apa, Ayla. Tapi kalau kamu minta kesetiaan dan hati, itu satu-satunya yang bisa aku kasih. Dan aku janji, nggak akan pernah berpaling." Senyum Ayla mengembang pelan. Ia menatap Davin dengan penuh kelembutan, lalu mengangguk pelan. "Itu saja sudah cukup. Bahkan terlalu berharga buatku." Setelah kata-kata itu, Ayla kembali memeluk erat Davin sambil berbisik, "Kebunku sudah agak kembang kempis minta disiram ini." Dengan tanpa kata-kata, Davin langsung memanjakan kebunnya. Mungkin dengan ini Davin membalas semua kebaikan Ayla. Namun, tidak dipungkiri perasaannya pun sama. Dan benar saja ketika Davin mengamati kebunnya, nampak sudah berubah warna dan kebun yang tebal dan gempal itu seakan membuat Davin terhipnotis. Dengan tenaganya yang masih sangat muda, Davin menyirami kebun Ayla yang nampak sudah kembang kempis minta disiram. Sampai 3 kali Davin membuat kebun Ayla banjir malam itu. Sampai banjiran dari kebun Ayla kemana-mana, dengan tisu dia membersihkan dengan tulus, sambil sesekali mengamati kebun Ayla yang indah dan tebal itu. Hari itu matahari bersinar hangat, tidak terlalu terik. Di kampus, suasana wisuda berlangsung khidmat. Davin mengenakan toga dengan wajah tenang namun penuh kebanggaan. Di antara para dosen dan tamu undangan, Ayla berdiri tersenyum dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca saat melihat Davin menerima ijazah lulus dengan nilai yang sangat baik. Hubungan mereka selama ini memang tampak profesional di hadapan semua orang. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang terlalu dekat. Mereka menjaga batas, menjaga nama baik, menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang hari ini. Selesai acara di parkiran kampus, Ayla yang mengenakan gaun sederhana. Namun, anggun langsung menghampiri Davin. "Ayo, aku antar kamu pulang. Hari
Ini kamu harus sampaikan semuanya ke orang tuamu. Davin awalnya ragu, tapi tatapan Ayla yang yakin membuatnya tak bisa menolak. Di sepanjang perjalanan ke kampung halaman, mereka nyaris tidak bicara. Hanya ada lagu-lagu pelan yang mengisi suasana mobil. Sesampainya di rumah, Pak Idrus keluar dengan heran, melihat putranya turun dari mobil mewah bersama seorang perempuan cantik yang tak asing di matanya. Ayla langsung tersenyum sopan dan menyalami beliau. "Pak, saya Ayla, dosen Davin." "Tapi sekarang izinkan saya bicara bukan sebagai dosennya," ucap Ayla pelan. Pak Idrus menatap keduanya bergantian, bingung. "Ada apa, Bu?" Davin menelan ludah lalu menatap ayahnya dalam-dalam. "Pak, selama ini saya dibantu banyak sama Bu Ayla. Bukan cuma kuliah, tapi hidup saya jadi beda. Dia yang banyak menguatkan saya dan kami saling menyayangi." Pak Idrus terdiam, dan di saat itulah Ayla bicara dengan suara jelas namun lembut. "Pak, izinkan saya menikah dengan Davin. Saya serius. Saya mencintai dia, dan saya ingin membangun masa depan bersama. Jika Bapak mengizinkan, kami ingin menentukan tanggalnya." Pak Idrus menarik napas panjang. Wajahnya tak marah, tapi juga tidak langsung menjawab. Ia menatap Ayla lama lalu menoleh ke Davin. "Kamu yakin, Nak?" Davin mengangguk tegas. "Yakin, Pak." Akhirnya Pak Idrus tersenyum kecil. "Kalau kalian saling mencintai dan saling menghargai, saya tidak bisa melarang. Restu saya kalian punya." Tangis bahagia langsung mengalir di mata Ayla. Ia langsung menggenggam tangan Pak Idrus dengan tulus. Tak lama kemudian, mereka duduk bersama, berdiskusi soal tanggal pernikahan. Tak perlu yang mewah, yang penting sakral dan hangat. Namun, Ayla punya satu kejutan lagi. Beberapa hari setelahnya, dia kembali ke kampung Raihan. Kali ini membawa tim arsitek dan kontraktor. "Pak," katanya pada Pak Idrus, "saya ingin bantu renovasi bengkel ini. Bapak udah capek kerja sendirian. Biar nanti bengkel ini jadi usaha keluarga yang lebih besar." Awalnya sang ayah menolak, merasa sungkan dan tidak enak hati. Tapi Ayla meyakinkannya. "Anggap saja ini bagian dari hidup saya juga, Pak. Saya ingin jadi bagian dari keluarga ini." Proses pembangunan pun dimulai. Bengkel sederhana itu pelan-pelan disulap menjadi bengkel modern yang tertata rapi. Ada area servis, ruang tunggu nyaman, bahkan sistem administrasi digital. Semua dibiayai dari tabungan Ayla selama bertahun-tahun bekerja dan hidup sederhana. Bukan hanya untuk bengkel, bahkan semua keperluan pernikahan, dekorasi, catering, undangan, dan lain-lain juga ditangani langsung oleh Ayla. Davin sempat merasa tidak enak, tapi Ayla selalu meyakinkannya dengan satu kalimat. Cinta sejati bukan soal siapa yang memberi lebih banyak, tapi siapa yang rela saling membangun. Pernikahan yang sederhana namun penuh makna digelar di kampung halaman Davin. Tamu yang hadir sebagian besar warga sekitar, rekan kerja Pak Idrus, beberapa kolega Ayla dari kampus, dan teman-teman dekat. Tidak ada kemewahan berlebihan, tapi suasana hangat, bersahaja, dan dipenuhi senyum tulus. Ayla tampil anggun dalam balutan kebaya lembut warna krem keemasan. Sementara Davin terlihat gagah, meski tetap sederhana. Memakai jas yang ia beli dari tabungan honor kerja, sambilan yang dulu pernah ia kumpulkan. Semua orang bisa melihat bahwa cinta mereka bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan, perjuangan, dan keberanian melangkah bersama. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka memulai kehidupan baru. Ayla tetap melanjutkan kariernya sebagai dosen dan guru. Setiap pagi, ia berangkat dengan semangat, selalu membawa bekal yang disiapkan Davin sendiri dengan sederhana. Sementara itu, Davin mulai benar-benar fokus mengelola bengkel warisan ayahnya, yang kini sudah jauh lebih besar dan modern berkat bantuan Ayla. Namun, Davin tak ingin hanya menjadi penerus. Ia punya mimpi. Ia mulai menyusun strategi pemasaran, bengkel secara online, membuat akun media sosial, bekerja sama dengan komunitas motor lokal, bahkan membuka layanan booking service lewat aplikasi. Dan benar saja, dalam waktu kurang dari setahun, bengkel mereka berubah menjadi pusat servis motor paling ramai di daerah itu. Pelanggan datang dari berbagai kota. Banyak anak muda yang juga diajak Davin untuk magang,
belajar, bahkan bekerja di sana. Bengkel itu bukan sekedar tempat servis, tapi juga jadi tempat tumbuhnya komunitas dan lapangan kerja. Sementara itu, hubungan rumah tangga mereka tumbuh harmonis. Setiap malam mereka duduk bersama di meja makan, atau di taman belakang rumah kecil yang mereka huni. Membahas hari yang telah dilalui, saling bertanya kabar, saling menguatkan. Ayla sering bercerita soal mahasiswa yang lucu atau nakal. Sementara Davin bercerita soal pelanggan unik, mesin rusak parah yang akhirnya hidup kembali, dan mimpi-mimpi bisnis selanjutnya. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, rumah kecil yang dulu hanya dihuni dua hati yang saling mencinta, kini sedang menanti kehadiran satu jiwa baru, Ayla hamil. Sebuah kabar bahagia yang membuat Davin tak bisa berhenti tersenyum selama berminggu-minggu. Bahkan bengkel pun ia dekorasi dengan pita kecil dan tulisan calon ayah hebat di ruangannya. Ayla menjalani kehamilan dengan penuh kasih sayang. Davin mendampingi setiap kontrol ke bidan. Memastikan Ayla tidak kelelahan, bahkan sering memijat kaki istrinya di malam hari. Semua tampak indah dan berjalan seperti impian. Dan akhirnya pada suatu pagi yang teduh di rumah bersalin sederhana, Ayla melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Tangis pertama anak mereka membuat Davin menitikkan air mata untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia mengazani anak itu dengan suara gemetar, lalu menatap Ayla dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, kamu hebat," bisiknya sambil menggenggam tangan istrinya erat. Mereka menamai bayi itu Rayyan dan Zaidan yang berarti pemberani dan berkah dari Tuhan. Rumah mereka semakin hangat. Pak Idrus pun sempat menggendong cucunya meski hanya sebentar. Wajahnya sumringah penuh syukur. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tepat di hari ketiga setelah kelahiran Rayyan, langit mendung. Pagi yang biasanya penuh tangis bayi justru senyap. Pak Idrus ditemukan meninggal dunia di kamarnya karena serangan jantung dalam tidur. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah melihat semua yang ingin ia lihat cucunya lahir. Anaknya bahagia, duka datang tanpa permisi. Davin terduduk lama di depan jenazah ayahnya, masih mengenakan baju tidur, dan belum sempat mencium putranya hari itu. Ayla hanya bisa memeluknya dari belakang seperti dulu. Ia memeluk Davin saat memberi motor pertama. Saat semua ini dimulai, pemakaman berlangsung tenang. Tak banyak kata-kata, hanya doa dan air mata. Setelah semua selesai malam itu, Davin duduk di teras rumah sambil menggendong Rayyan. Ayla duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Dulu aku takut kehilangan," ujar Ayla pelan. "Tapi hari ini aku belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari kehilangan, tapi tentang mencintai selagi masih bisa." Davin menatap anaknya yang tertidur tenang. Ayah pergi dalam bahagia. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan bahwa hidup ini memang tak selalu utuh, tapi bisa tetap indah. Kalau dijalani dengan cinta, Ayla mengangguk dan kita akan terus menjalani Davin, untuk Rayyan Antaki, untuk mereka yang sudah pergi. Hening malam menyelimuti mereka, tapi hati mereka tidak sunyi.